Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama di pagi hari yang penuh barakah ini dalam keadaan Allah karuniakan kepada kita kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan insyaallah juga hidayah dan taufiknya yang senantiasa menyertakan kita. Mudah-mudahan nikmat ini Allah jaga sampai akhir hayat kita. Allah pelihara nikmat ini sampai nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat ini adalah nikmat yang begitu berharga sehingga kita semua diizinkan oleh Allah melangkahkan kaki ini, membawa tubuh ini untuk berjalan di jalannya dan hadir dalam memenuhi panggilan-panggilan kebaikan menuju kepadanya, yang insyaallah mudah-mudahan semua ini adalah tanda di mana Allah mudah-mudahan meridhoi kita semua, merahmati kita semua, menggugurkan dosa-dosa kita semua, menganugerahkan kebaikan kepada kita semua. Wabil khusus yang saya hormati dan yang saya cintai selaku sahibatul hajah yang pada hari ini dengan sebabnya kita berkumpul, Ibunda Hajah Lea Irawan yang luar biasa. Allah karuniakan kepadanya umur, tetapi alhamdulillah melaluinya kita belajar bahwa umur itu adalah amanah, bahwa umur itu adalah titipan, di mana kita semua yang dianugerahkan oleh Allah umur, maka umur ini perlu dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah dalam rangka memperingati hari miladnya, beliau mendatangi saya lalu berkata, "Ustazah, saya ingin sekali memperingati usia saya yang sudah, katanya sudah cukup banyak, 70 tahun. Tetapi alhamdulillah Allah masih karuniakan badan yang sehat, kerja yang masih kuat, tenaga yang luar biasa. Dan tentu setiap yang mengenalnya tahu bahwa beliau menghabiskan waktu-waktunya dengan penuh manfaat, sehingga banyak kebaikan-kebaikan yang dia perbuat. Dan hari ini beliau ingin di usia 70 tahun itu menjadi momentum di mana beliau semakin mengenal Allah dan Rasulnya dan menginginkan dirinya melakukan suatu hal yang ingin dia hadiahkan. Pertama untuk dirinya dan juga tentunya untuk sang Nabi tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan tentunya umur yang ada semoga dipelihara Allah, semakin dijaga oleh Allah. Bahkan kalau kita bisa berdoa, semoga semakin ditambahkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan penuh manfaat. Dan begitu juga kita yang hari ini datang dalam memenuhi hajatnya, mudah-mudahan Allah juga anugerahkan kita umur yang panjang, badan yang sehat, dan menghiasi waktu kita dengan penuh manfaat, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita memperingati suatu anugerah besar yang Allah karuniakan kepada seseorang dengan kita membaca daripada sirah maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sirah maulid Nabi kita Muhammad
adalah sirah manusia terindah, manusia teragung, yang dengan membaca sirahnya tentu kita sama-sama punya harap. Apa harapan kita? Kita ingin dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Kita ingin dipersatukan dengan Nabi Muhammad. Karena kalau ditanya doa apa yang perlu kita panjatkan, yang paling perlu kita khusyukkan, maka doa itu adalah meminta dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Doa itu adalah doa penuh harap bahwa kita manusia yang penuh kekurangan ini dipantaskan untuk bersanding dengan Nabi Muhammad. Karena bila kita melihat siapa kita dengan Nabi Muhammad, antara amal perbuatan kita begitu jauh dari Nabi Muhammad, antara ibadah kita dengan ibadah Nabi Muhammad begitu teramat jauh. Tetapi harapan kecil kita yang begitu besar adalah kita bisa berdekatan dengan Nabi Muhammad, karena ternyata semakin kita belajar, kita menemukan suatu jawaban bahwa tidak ada kenikmatan yang paling utuh melainkan kenikmatan saat kita dikumpulkan oleh Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kenikmatan yang utuh yang akan kita dapat di akhirat tanpa Allah kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad. Dan itu adalah semua munajat setiap hamba yang cinta kepada Nabi Muhammad. Itu adalah doa yang diharap setiap orang yang mengenal sosok Nabi Muhammad. Bahkan para rahib, pendeta-pendeta di zaman dahulu kala, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, setiap kali mereka membaca akan adanya seorang Nabi yang diutus di akhir zaman dengan ciri-ciri yang demikian, maka mereka semua pasti berharap, semoga aku diberikan kesempatan berjumpa dengan Nabi akhir zaman ini. Karena mereka tahu satu kali perjumpaan dengan Nabi Muhammad yang diiringi dengan keimanan adalah perjumpaan yang akan menguntungkan sampai akhirat kelak. Dan kita alhamdulillah Allah pilih kita menjadi umatnya tanpa pernah meminta, tanpa pernah berdoa. Tiba-tiba kita lahir pada generasi akhir yang kita sama-sama ternyata tahu siapa kita, umatnya Nabi Muhammad. Yang begitu kita belajar, kita temukan bahwa ternyata kenikmatan yang Allah berikan kepada umat ini bukan sembarang nikmat. Ini adalah nikmat yang bahkan para nabi pun iri terhadap ini nikmat. Nabi Musa saat menemukan keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad, Nabi Musa berdoa, ya Allah, jadikan kenikmatan-kenikmatan ini teruntuk umatku juga. Setiap nabi cinta pada umatnya. Begitu juga Nabi Musa cinta kepada umatnya. Tetapi lihat jawaban Allah. La ya Musa. Tidak wahai Musa. Ini nikmat hanya untuk umatnya Muhammad. Tidak Musa, tidak. Nikmat ini hanya untuk umatnya Muhammad saja. Lalu Nabi Musa berdoa lagi, ya Allah, kalau begitu jadikan nikmat ini untukku. Apa yang membuat Nabi Musa menginginkan nikmat ini? Tentu Nabi Musa tahu bahwa ini bukan sembarang nikmat. Padahal dia sudah menerimakan nikmat yang begitu luar biasa. Menjadi salah satu nabi min anbiya'illah. Menjadi salah satu nabi yang diistimewakan berbicara dengan Allah. Tetapi masih menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada umatnya Muhammad. Tapi lihat jawabannya. Tidak wahai Musa, engkau adalah nabi-nabiku. Ini keistimewaan hanya kuberikan untuk umatnya Muhammad.
Kita adalah umat yang paling beruntung. Karena bahkan tanpa memohon dan meminta, Allah pilih kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita adalah umat yang paling diberkahi karena tanpa kita mengenal Dia lebih, tetapi Allah sudah anugerahkan kepada kita karunia-Nya yang lebih. Dan mudah-mudahan nikmat ini harapannya adalah bukan hanya menjadikan kita umat terbaik, bukan hanya menjadikan kita umat yang beruntung itu, tetapi adalah umat yang tahu diuntung. Karena telah mendapatkan nikmat yang sebegitu besar, semoga nikmat ini mampu menuntun kita menjadi orang yang tahu diuntung, untuk tahu bagaimana bersyukur akan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, teringat kita akan sebuah kisah di mana saat Nabi duduk dengan para sahabat. Pada hari itu Nabi kemudian berkata dengan suara yang begitu merintih, "Aku rindu, aku rindu. Wa syaugah, wa syaugah. Ishtaqtu ala akhwani." Aku rindu pada saudara-saudaraku. Para sahabat kemudian berkata, siapa gerangan orang beruntung itu yang telah dirindu oleh Nabi Muhammad? Ahumul malaikah. Duhai Rasul, apakah gerangan mereka itu para malaikat? Tapi ternyata kemudian Rasul menjawab, tidak, para malaikat Allah sudah lebih mulia. Mereka pilihan-pilihan Allah. Mereka melakukan tugas apa yang mereka diperintah dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ahumul anbiya. Salah seorang sahabat bertanya, apakah gerangan mungkin yang kau rindu itu adalah saudara-saudaramu dari kalangan para nabi? Ternyata Nabi menjawab, humul anbiya. Mereka itu adalah para nabi. Tetapi yang kumaksud bukanlah mereka. Sahabat berusaha meyakinkan diri, anahnu ya Rasulullah. Apakah mungkin yang kau rindu itu adalah kami ini wahai Rasul selaku sahabatmu? Tetapi ternyata Nabi menjawab, bal antum ashabi. Kamu sahabatku, tapi bukan kamu yang kumaksud. Idzan man ya Rasulullah. Kalau begitu siapa orang yang beruntung itu yang kau rindu wahai Rasul? Lalu Rasulullah menjawab, humamun jaa min ba'di yu'minuna bi walam yarani. Yang ku rindu adalah umat yang datang setelahku nanti. Mereka tidak pernah bertatap wajah denganku. Mereka tidak pernah bertemu langsung dengan aku, tetapi di hati mereka memiliki iman kepada ajaranku. Di hati mereka memiliki cinta kepada diriku. Merekalah yang kurindu itu. Kalau kita melihat hati kita punya iman kepada Allah, dan tentu kita pun juga beriman kepada Rasulullah. Hati kita pun juga punya cinta. Cinta kepada Allah, juga cinta kepada Rasulullah. Maka mungkin kesimpulan daripada hadis ini dapat kita sama-sama maknai. Mungkinkah kita yang dirindu itu? Mungkinkah kita yang pernah dikenang olehnya itu? Mungkinkah kita yang hari ini pernah dibayangkan wajahnya oleh Nabi Muhammad itu? Jikalau iya, sungguh betapa beruntungnya diri kita ini. Bertemu tidak, berjumpa juga tidak, hanya membayangkan akan indah wajahnya, hanya membayangkan akan indah dan besar kedudukannya, tetapi kita
menjadi mereka yang dirindu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita berharap, ya Allah, mohon kiranya memang kitalah yang dirindu. Mohon kiranya memang kitalah yang dirindu. Memang kitalah yang dirindu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bila memang kita pernah dirindu, serindu apa kita dengan Nabi Muhammad? Seingin apa kita berjumpa dengan Nabi Muhammad? Dan seingin apa kita bertatap wajah dengan Nabi Muhammad? Saat kita diberikan kesempatan oleh Allah mengenal sosok manusia yang pernah berbuat baik kepada kita, yang pernah memberi kebaikan kepada kita, setidaknya datang harapan di hati kita, ingin bertemu dengan orang itu dan ingin kita ucapkan terima kasih karena kamu baik sekali padaku. Dan bila kita dikasih kesempatan, rasanya ingin sekali kita ini berkata, ya Allah, izinkan diri ini bertemu dengan Nabi Muhammad. Hanya ingin mengucapkan terima kasih wahai Nabi. Kau pilih diri yang penuh kekurangan ini, diri yang penuh dengan dosa ini, diri yang penuh dengan kelalaian ini, menjadi salah satu dari umatmu. Terima kasih duhai Nabi. Kau pernah rindukan kami, walau kami tak pernah merindukanmu terlebih dahulu. Rasanya ingin sekali bertemu dengan Nabi, bukan karena ingin datang menyapa memohon syafaatnya, tetapi terlebih dulu rasanya ingin pesan pertama yang terucap dari lisan ini, terima kasih wahai Nabi. Terima kasih untuk air matamu yang setiap malam menetes hanya karena mengingat dosa-dosa yang kami perbuat selama ini. Terima kasih untuk setiap tetes darah yang pernah tumpah karena kau berjuang untuk membela agama ini. Rasanya ingin sekali ku sampaikan terima kasih kepadamu wahai Nabi, bahwa kami yang penuh kekurangan ini, namun sekalipun kau tidak pernah menutup pintumu untuk kami. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, saat kita tahu bahwa Nabi yang sebegitu baiknya kepada kita, maka sama-sama kita bertanya, kebaikan apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi kita? Kerinduan apa yang sudah kita tujukan kepada Nabi kita? Keinginan apa yang sama-sama ingin kita berikan teruntuk Nabi kita Muhammad? Maka jika harapanmu adalah ingin bersama dengannya, maka sungguh beliau telah memberitahu kepada kita bahwa orang-orang yang akan bersama dengannya adalah orang yang punya cinta kepadanya. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan mereka yang dia cintai. Saat kita dalam hati menyadari bahwa di hati ini punya cinta kepada Nabi, maka saat itu ketahuilah dan simpanlah kabar gembira ini dalam hatimu, bahwa Nabi Muhammad bersabda, esok orang akan dikumpulkan dengan mereka yang mereka cintai, orang-orang yang mereka cintai. Maka saat hatimu cinta kepada Nabi, maka artinya esok kau akan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya esok kau akan dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad. Artinya esok kita akan diberikan anugerah dapat bertatap wajah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kesempatan yang kali ini, mari kita mengingat bagaimana sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain yang mereka begitu sangat teramat ingin berdekatan dengan Nabi Muhammad, bukan hanya di akhirat tetapi sejak di dunia mereka sudah berusaha untuk bagaimana
mendekatkan diri kepada Nabi agar mereka lebih mudah berdekatan dengan Nabi di akhirat. Karena jika kita tidak mengawali kedekatan kita mulai dari hari ini, maka jangan berhayal dan berharap kalau kita di akhirat esok bisa berdekatan dengan Nabi Muhammad. Karena yang ingin dekat dengan Nabi Muhammad banyak, yang mau bersanding dengan Nabi Muhammad banyak, orang yang mau bertatap wajah dengan Nabi Muhammad banyak. Namun pertanyaannya, di antara yang banyak, mungkinkah satu manusia, yaitu kita, yang fakir akan amal ini, yang banyak akan dosa ini, diizinkan oleh Allah setidaknya memiliki kesempatan melihat Nabi Muhammad, bersama dengan Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat para sahabat yang mana mereka sejak hidup di dunia, doa mereka adalah mereka ingin selalu dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Mereka selalu menanti dan menanti kapan waktu duduk bersama dengan Nabi Muhammad. Sampai salah seorang dari mereka, yaitu yang bernama Thauban, tiba-tiba ditemukan tubuhnya mengurus, kulit wajahnya pucat pasi. Subhanallah, Nabi Muhammad bertemu dengannya terkejut. Wahai Thauban, lima araka nahiful jisim. Hei Thauban, kenapa ku dapati engkau ini kurus badannya belakangan ini? Mengapa engkau ku dapati belakangan ini kulitmu terlihat pucat pasi? Apa kamu sakit? Apa kamu punya masalah? Apa ada yang mengganggumu? Thauban tertunduk menghadap kepada Nabi. Duhai Rasul, tidak tahu ingin ku awali pesan ini dari mana. Tetapi satu yang pasti, aku tidak sakit. Aku juga tidak punya beban. Kecuali satu, wahai Rasul, beban hidupku. Bebanku adalah setiap kali aku kembali ke rumahku, duduk bersama anak dan istriku, tapi entah mengapa Rasul, yang kubayangkan hanya wajahmu, yang kuingat hanya dirimu, sampai membuat aku tidak mampu menelan makanan. Karena setiap kali kulihat makanan, yang kuingat, sudahkah kau makan wahai Rasul? Setiap kali ingin ku pejamkan mata, kembali ku terbayang wajahmu, sampai-sampai aku langsung berpikir, apa yang sedang dilakukan Nabi saat ini? Apa ia tertidur, atau ia sedang kesulitan, atau mungkin ia sedang memerlukan bantuan, sehingga kantuk pun hilang sekejap mata wahai Rasul. Masalahnya bukan rindu yang menjadi soalnya. Aku tidak peduli kalau harus tubuhku ini kurus. Aku tidak peduli kalau harus kulitku ini pucat. Aku tidak peduli kalau harus aku tidak tidur sekalipun. Tapi masalahnya Rasul, yang menjadi bebanku adalah saat ku rindu padamu di sini, aku berlari ke masjid dan ku dapati kau duduk di sana dengan senyuman indahmu wahai Rasul. Ku pergi ke masjid dan ku dapati di sana kau ada. Setiap saat ku rindu, ku lari ke masjid dan kau ada di sana. Aku takut Rasul, jika ku wafat, bagaimana kalau aku rindu kepadamu? Aku takut wahai Rasul, jika aku di akhirat dan aku rindu kepadamu, bagaimana nasibku wahai Rasul? Karena aku hanya seorang Thauban, dan engkau adalah utusan yang paling dicintai Allah.
kalaupun aku dikumpulkan di akhirat, engkau di mana? Aku di mana? Engkau di mana? Aku di mana? Seorang sahabat yang membersamai Nabi, duduk dalam masanya Nabi, berjuang dalam peperangan bersama dengan Nabi, memiliki ketakutan terbesar dalam hidup. Bila ku di akhirat, kau di mana? Aku di mana? Kau di surga yang mana? Sementara aku di surga yang mana? Jawabannya adalah, aku takut akan hari itu tiba, wahai Rasul. Lalu aku tidak berjumpa denganmu, wahai Rasul. Aku takut hari itu datang, wahai Rasul. Tapi aku tidak lagi bisa melepas rinduku padamu, wahai Rasul. Rasulullah terdiam. Beliau menunduk sampai turunlah satu ayat. Ayat yang langsung Allah yang menjawab pertanyaan yang datang di hati seorang Thauban. Ayat itu menjadi penyemangat. Ayat itu menjadi pengingat sekaligus menjadi kabar gembira bagi kita semua. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Turun ayat dari Allah. Jibril menyampaikan wahyunya. Apa pesan yang dibawa oleh Jibril? Allah berfirman, barang siapa yang taat pada Allah dan taat pada Rasulnya, taat pada Allah dan taat pada Rasulnya, maka mereka kelak akan dipersatukan dalam persatuan para nabi, dalam persatuan para siddiqin, dalam persatuan para syuhada, dan persatuan orang-orang salihin. Dari sini ayat ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menjadi pengingat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ayat inilah esok yang menjadi pegangan semua umat. Thauban begitu mendengar Allah berfirman dengan firman, siapa yang taat pada Allah, siapa yang taat pada Rasul, maka esok mereka akan dikumpulkan dengan para nabi, akan dikumpulkan dengan para siddiqin, syuhada, salihin, dan sungguh perkumpulan terindah adalah berkumpul dengan mereka. Tersenyum lebar wajah Thauban dan tersenyum lebar wajah semua para sahabat, karena mereka tahu hidupnya adalah tentang taat pada perintah Allah dan taat pada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua yang hari ini punya harap, ingin bersama dengan Nabi Muhammad, ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad, ingin juga berada di surga bersama Nabi Muhammad, maka tugasmu adalah taat pada Allah dan Nabi Muhammad. Tugas kita adalah berusaha semampu kita di dalam terus melaksanakan semua perintah. Bukan hanya satu perintah, dua perintah, tetapi semampu kita dari semua perintah yang Ia perintahkan kepada kita. Jalani dengan cinta, bukan dengan kita merasa tersiksa. Jalani salatnya bukan karena merasa beban, tetapi jalani salatnya karena kita merasa kita butuh untuk mendekat pada Allah dan juga pada Nabi Muhammad. Jalani semua syariatnya, jalani setiap sunnah-sunnahnya, karena di balik semua yang kita lakukan,
Di situ ada satu bukti bahwa kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad, bahwa kita ingin dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Setiap ketaatan dan kepatuhan yang kita lakukan artinya sama dengan kita berusaha kita akan dikumpulkan oleh Allah besok di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat kita hari ini yang tidak lagi hidup di zamannya Nabi, yang kita terjarak oleh dari masa kehidupan Nabi, tetapi Nabi memberitahukan kepada kita bahwa ternyata yang wafat adalah tubuhnya, tidak pada ruhnya, tidak pada jiwanya, karena jiwa Nabi Muhammad senantiasa ada dan Nabi Muhammad ruhnya tidak pernah tiada. Itulah mengapa dalam salah satu qasidah yang kita baca, pesan yang kita ingatkan dalam salah satu lantunan syair yang kita gumamkan, la taqul, la taqul, jangan kau katakan sesungguhnya Nabi Muhammad hidup. Jangan kau katakan matal habib, telah tiada kekasih kita. Beliau ada, namun menyertai kita dengan rohnya. Beliau ada, menyertai kita dengan doa-doanya. Beliau ada, menyertai kita dengan syariatnya. Maka siapa dari kita yang ingin merasakan hadirnya Nabi Muhammad, hari ini katakan pada jiwamu, marhaban ya nurul ain, ahlan wa sahlan ya jaddal Husain. Selamat datang wahai cahaya mataku di hatimu. Selamat datang, kusambut dengan cinta ruhmu wahai Rasul dalam hatiku. Kusambut dengan penuh cinta semua seruan syariatmu. Kusambut dengan penuh cinta semua seruan panggilan dalam menaati perintah Allah dan dirimu. Kutaati semua semampu yang kumampu, dan juga kujauhi semua larangan yang bisa kulakukan sepanjang hidupku. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan ini Allah berkenan mencatat nama kita yang hina ini, yang penuh dengan kekurangan ini dan penuh dengan dosa-dosa ini, untuk kumpul bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk ditakdirkan ada di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa dimasukkan di dalam surga yang ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, di rumahmu yang penuh dengan keagungan ini, di rumahmu yang penuh dengan kemegahan ini, di rumahmu yang penuh dengan karuniamu ini, ya Allah, kau menerima semua doa, kau menerima semua harapan, kau mendengar semua jeritan. Maka dengarlah jeritan hati kami, ya Allah. Dengarlah jeritan hati kami. Kami ingin bersama Nabi, kami ingin bersama Nabi, kami ingin bersama Nabi, ya Allah. Karena tidak ada amal yang mampu kami hadapkan di hadapan-Mu, karena kami tahu amal kami jauh dari ikhlas, ya Allah. Amal kami jauh daripada tulus, ya Allah. Dan amal kami jauh dari kata banyak, ya Allah. Namun luasnya rahmat-Mu menutupi semua kekurangan kami, ya Allah. Luasnya ampunan-Mu menutupi semua kesalahan kami, ya Allah. Luasnya kasih sayang-Mu, Kau tutupi semua kejelekan-kejelekan kami, ya Allah. Maka ya Allah, sempurnakan doa kami ini, ya Allah. Dengan tiada seorang pun pulang dari tempat ini kecuali namanya telah Kau catat, ya Allah.
Allah. Namanya telah Kau catat ya Allah. Namanya telah Kau catat ya Allah sebagai nama yang besok meraih syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Sebagai nama yang besok ada disandingkan dengan Nabi Muhammad ya Allah. Nama yang besok menjadi daftar masuk surga bersama Nabi Muhammad ya Allah. Bukan hanya namaku ya Allah, namun nama orang tuaku ya Allah, nama pasangan hidupku ya Allah, nama anak-anakku ya Allah, nama keturunan-keturunanku ya Allah, dan nama sahabat-sahabatku ya Allah. Ya Allah, perkenankan semua nama ini, nama yang diliputi oleh rahmat dan kasih sayang-Mu. Jangan lihat dikitnya amal ini, dan lihatlah banyaknya cinta di hati kami yang mungkin kecil di mata-Mu ya Allah, namun cinta ini tulus dari hati kami. Ingin kami bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingin kami dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ya Allah, tuntun jalan hidup kami ya Allah. Tuntun jalan hidup kami ya Allah. Yang dekat dengan Nabi, maka semakin dekatkan ya Allah. Namun yang jauh dari Nabi, tolong selamatkan ya Allah. Yang jauh dari Nabi, tolong selamatkan ya Allah. Yang jauh dari Nabi, tolong dekatkan ya Allah. Karena hanya izin-Mu yang mampu mendekatkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, terima semua harapan dan doa-doa kami. Kabulkan semua harapan-harapan kami. Berkat kemuliaan-Mu di rumah yang suci ini, berkat keagungan-Mu di salah satu rumah-Mu yang penuh dengan keberkahan ini, kumpulkan kami ya Allah dengan kekasih hati kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ya rabb min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna ya rabb jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.